Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran akhlak selanjutnya, yaitu pelajaran 8 tentang adabul manzili, adab ketika di rumah. Bab ini adalah menjelaskan tentang adab sopan santun ketika kita berada di rumah. Baik, silakan disimak agar apa yang kita pelajari dapat dipahami dan dimengerti, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yajibu 'alal waladi ayyura'iyal adaba fi manzilihi. Wajib atas seorang anak untuk memperhatikan adab di dalam rumahnya. Bi ayyah tarima walidayhi, dengan menghormati kedua orang tuanya, wa ikhwanihi wa akhwatihi, dan saudara-saudara laki-lakinya ataupun kepada saudari perempuannya. Wa kullu man fil manzili, dan semua orang yang ada di dalam rumahnya. Jadi seseorang anak itu wajib memperhatikan adab ketika ia di dalam rumah. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati kedua orang tuanya, menghormati saudara laki-lakinya, menghormati saudara perempuannya, dan semua orang yang ada di dalam rumahnya. Wala ya'mala syai'an yughdibu ahadan minhum, dan tidak melakukan sesuatu yang membuat salah satu dari mereka menjadi marah. Kita harus menjaga perbuatan kita ketika di rumah agar ibu kita, ayah kita, kakak kita ataupun adik kita tidak menjadi marah karena perbuatan kita. Wala yu'anida akhahul kabir, dan tidak membantah saudaranya yang lebih besar. Wala yukhasima akhahus shaghir, serta memusuhi saudaranya yang lebih kecil darinya. Ketika ia memiliki saudara yang lebih dewasa, dia memiliki kakak, hendaknya dia tidak suka membantah apa yang diucapkan oleh kakaknya. Begitu juga ketika dia memiliki seorang adik, hendaknya dia tidak memusuhi adiknya, hendaknya dia tidak suka menjahili adiknya, hendaknya dia menjaga adiknya dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Wala yu'dhiyal khadimah, dan tidak menyakiti para pembantunya. Ketika dia memiliki pembantu rumah tangga, janganlah kita seenaknya sendiri bersikap kepada pembantu. Contohnya bagaimana? Jika pada waktu jam pembantu istirahat, maka hendaknya kita tidak meminta tolong kepadanya, karena itu adalah jam istirahat pembantu kita. Dan juga kita harus bersikap sopan. Jangan mentang-mentang dia pembantu, kemudian kita bisa seenaknya sendiri. Nah, ini namanya anak yang tidak beradab. Tidak boleh demikian. Kita harus menghormati pembantu kita, kita harus menyayangi mereka, karena berkat jasa merekalah pekerjaan rumah tangga orang tua kita menjadi lebih ringan. Wa idza la'iba binadhamin, dan apabila bermain maka hendaknya bermain dengan disiplin. Artinya bagaimana? Bermain dengan disiplin adalah bermain sebagaimana mestinya. Ketika dia di dalam rumah, bermain tidak berlebihan, tidak menimbulkan kegaduhan. Setelah bermain, barang yang dipakai untuk main maka dirapikan kembali dan diletakkan pada posisi semula. Jangan dibiarkan berantakan. Itu namanya anak yang tidak bertanggung jawab. Bi ghairi siyahin wala harakati la taliqu bihi, dengan tanpa berteriak-teriak
dan tidak bergerak yang tidak sesuai. Ketika di dalam rumah, bermain sebagaimana mestinya. Tidak boleh berteriak-teriak sehingga mengeluarkan suara yang mengganggu yang lain. Ini namanya anak yang tidak beradab. Dan juga loncat ke sana ke sini, berlari-lari, itu juga tidak baik. Maka ketika bermain di dalam rumah, kita harus dapat menjaga adab kita dengan bermain sebagaimana mestinya, tidak berlebihan, tidak berlari-lari, tidak berteriak-teriak. Boleh bermain di dalam rumah, tapi dengan cara yang baik. La siyama idza kana ahadun fil baiti naiman aw maridhon. Terutama apabila ada seseorang di rumah yang sedang tidur atau sedang sakit. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Jika waktu orang tua kita istirahat atau tidur siang, maka hendaknya kita tidak bermain dengan berlebihan. Boleh kita bermain, tapi jangan sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Apalagi ketika pada saat itu di rumah kita ada yang sedang sakit. Entah itu orang tua kita, entah itu kakak kita, entah itu adik kita, entah itu pembantu kita. Ini harus diperhatikan. Karena orang yang sakit itu butuh istirahat. Kalau kita bermain secara berlebihan, berteriak-teriak, berlari-lari, maka akan mengganggu istirahat mereka yang sedang sakit. Wa ayyuhafidhu ala adawatil manzili, dan memelihara terhadap alat-alat rumah. Anak-anakku sekalian, kalian boleh bermain di dalam rumah. Kalian boleh mengajak teman-teman bermain di dalam rumah, tapi ingat, harus bisa menjaga, memelihara apa yang ada di dalam rumah kita. Jangan semuanya dihambur dan dimainkan, kemudian diletakkan begitu saja tanpa adanya tanggung jawab. Ini juga harus diperhatikan. Jika bermain di dalam rumah, hendaknya kita bermain dengan bersih. Jangan dari luar kita tidak pakai sendal, kemudian masuk ke dalam rumah. Ini mengakibatkan rumah kita menjadi kotor. Kasihan orang tua kita yang sudah membersihkan, kasihan pembantu kita yang sudah membersihkannya. Kalau kita memiliki pembantu, hendaknya kita bisa bermain dengan tertib dan baik. Fala yaksiral awaniya, maka tidaklah memainkan alat-alat dapur. Hal yang juga harus diperhatikan ketika bermain di dalam rumah, hendaknya kita tidak bermain di area dapur, apalagi memainkan alat-alat dapur. Nah, ini harus diperhatikan karena di dapur itu ada peralatan-peralatan yang berbahaya seperti pisau, garpu, kompor, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menjaga agar barang-barang tersebut tidak membahayakan kita dan juga membahayakan orang lain. Nah, oleh karena itulah hendaknya kita tidak memainkan alat-alat dapur. Silakan bermain dengan permainan yang kita miliki seadanya. Wala yughayyiral abwaba, dan tidak mendobrak pintu. Ketika bermain, hendaknya kita tidak memainkan pintu. Karena di samping berbahaya juga akan mengganggu orang lain. Kita bermain pintu, keluar masuk, pintu dibuka, ditutup, didobrak. Nah, ini akan menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu orang lain. Kemudian wala yufsidul asyjara, tidak merusak pohon. Kalau kita memiliki tanaman, hendaknya tanaman itu dirawat. Jangan malah dirusak, dipetik, dipotong, dipatahkan, dan lain sebagainya. Kalau dipotong untuk dirapikan boleh, agar tumbuhan yang kita miliki menjadi cantik dan rapi. Tapi kalau hanya untuk dipatahkan kemudian dibuat main-main, itu yang tidak boleh. Kalau kita memiliki tanaman, hendaknya kita merawat tanaman itu. Kita menyiramnya, kita merawatnya,
dan lain sebagainya. Karena tanaman juga memiliki nyawa, dia memiliki kebutuhan untuk dia hidup. Dia butuh makan. Apa makanannya? Yaitu berupa air. Maka hendaknya kita juga harus menyiramnya dengan rajin agar tanaman yang ada di dalam rumah kita tidak sampai kekeringan kemudian mati. Wa idza kana indahu hirrun aw dajajun, dan apabila memiliki kucing atau ayam, yuqaddimu lahu ta'am wasyarab wala yu'dihi, maka hendaknya memberi makan ayam atau kucing dan tidak maka hendaknya kita harus memberikan makan kepada mereka dan juga memberikan minum kepada mereka, dan jangan sekali-kali menyakiti mereka. Kalau kalian punya ayam di rumah, kalau kalian punya kucing di rumah, jangan lupa diberikan makan dan juga diberikan minum, karena mereka itu hewan ciptaan Allah. Mereka juga butuh makan, mereka juga butuh minum. Dan juga jangan menyakiti mereka. Kalau punya kucing, jangan dibuat main-main, kemudian disakiti. Jangan, kasihan ya. Orang yang sayang kepada binatang, orang yang sayang kepada tumbuhan, maka dia akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi. Apa saja makhluk yang ada di bumi? Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa lingkungan kita. Sayangi mereka semuanya. Maka fa insyaallah penduduk langit akan menyayangi kita. Siapa penduduk langit? Tentu malaikat-malaikatnya Allah. Ketika malaikat-malaikatnya Allah sayang kepada kita, maka pasti Allah juga akan sayang kepada kita. Ketika malaikat-malaikatnya Allah sayang kepada kita, mereka akan mendoakan kebaikan untuk kita. Dan doanya malaikat insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah anak-anakku semuanya bisa menjaga adab ketika di rumah ya. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi bagaimana kita harus menjaga adab ketika kita berada di rumah. Tidak mengganggu penghuni rumah, tidak memainkan alat-alat dapur, menjaga, merawat tanaman yang ada di rumah, menjaga, menyayangi hewan peliharaan yang ada di rumah, tidak berteriak-teriak ketika bermain di rumah, dan lain sebagainya. Demikian ya pelajaran 8. Semoga kalian semakin menjadi anak yang beradab dan bisa menjaga etika ketika di rumah ataupun di luar rumah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Semoga anak-anakku sekalian menjadi anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.